Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam arit tetap dari kami. Dulu-dulu, kemarin-kemarin, jadi kita jelasin sedikit. Kita kemarin pakai nama Akila Farm karena itu salah satu dari lini bisnis yang kita punya, lini investasi, lini coba-coba, lini main-main yang kita punya. Nah, kita sekarang mencoba melihat sudut pandang yang lebih luas, yaitu makanya kita ganti nama jadi Tuan Ternak karena ternyata selain dunia peternakan itu ada dunia pertanian itu yang juga jauh juga menarik untuk kita bahas. Kita ngomong secara globalnya ketahanan pangan lah ya. Jadi ternak pertanian adalah salah satu dari dari dunia agribisnis kita ngomongnya. Nah, kebetulan kita nih sekarang lagi biasanya kita jalan-jalan. Kemarin-kemarin terakhir kalau saya itu teman-teman masih ingat saya adalah Rizky yang kemarin terakhir kita jalan-jalan ke Desa Ngerindi Jombang. Kita datang ke Rejo Bejoyo Farm namanya. Rejo Bejoyo Farm itu ya teman-teman pokoknya lihat lagi lah di video-video kita sebelumnya. Terus kemudian ini juga kenapa kok akhirnya kita di suasana yang berbeda, soalnya kita lagi berkabung ya kan. Di video-video yang sebelumnya kita bahas soal gimana kambing kita 40 ekor gagal hidup ya kan. Jadi kita coba merefresh otak kita dengan membahas subjek yang lain. Nah, kebetulan kita juga di sini. Oh ya, kita jelasin juga ya dari awal, kita berdua ini adalah sekedar nongkrong aja, kita ngomong-ngomong asal aja. Jadi apa yang kita sampaikan di sini sekedar omongan anak-anak tongkrongan aja lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi bukan berarti kita nih ahli, bukan berarti kita nih pakar di bidangnya. Kita sama-sama masih belajar, kita coba. Intinya semua hal nanti teman-teman juga bisa komen, ada masukan, ada kritikan, ada kekurangan atau diskusi yang sifatnya bisa memberikan kita masukan, ya silakan aja gitu. Nah, ini di samping saya ada Mas Helmi. Mungkin Mas Helmi bisa memperkenalkan diri sendiri. Sehari-harinya siapa, Mas? Oke, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Helmi. Saya sehari-harinya sebagai pengusaha di bidang perkayuan. Dan juga saya juga ada di bidang pengolahan pertanian lah, seperti itu. Oke, berarti perkayuan dan pertanian ya. Maksud saya, Mas Helmi ini juga nanti kita akan, ya makanya nanti akan dari diskusi-diskusi kita akan terbuka lah bahwasanya si Mas Helmi ini juga concern di beberapa bidang-bidang pertanian yang saya sendiri juga banyak sekali sering berdiskusi sama dia kalau di luar-luar kayak gitu. Jadi kayak gitu. Topik yang akan kita bahas kali ini tuh tentang ekspor impor pertanian ya, dunia pertanian khususnya 4 tahun terakhir, mungkin 4 sampai 5 tahun terakhir ya. Kita ingin membahas aja sih, kira-kira kita ini kan negara yang sangat kaya dengan sumber daya ya, salah satunya pertanian ya Mas Helmi ya. Pertanian, makanya kita lihat juga ada, kalau kita lihat by data sih ada peningkatan yang luar biasa dari sisi ekspor juga sebenarnya kan gitu. Betul. Dari sisi ekspor untuk pertanian itu sendiri gitu. Tapi apa dan sektor apa sih sebenarnya yang kemudian bisa menyumbangkan kenaikan tingkat ekspor dari pertanian itu sendiri? Ya pelan-pelan kita akan coba cari dan gali. Nanti baru setelah itu kita akan bahas tentang impornya nih. Nah, ini pasti bakal lebih seru lagi kalau kita ngomong impor. Kita nih Indonesia yang kaya akan komoditas pertanian, tapi pertanian dan kelautan, tapi ya impornya juga gila-gilaan kan kayak gitu. Nah, yang sebenarnya ada beberapa kalau ngomong ekspor itu ada beberapa komoditas yang menjadi keunggulan dari dari Indonesia itu sendiri. Ada peningkatan yang dari BPS yang ini kita baca mencatat kinerja ekspor pertanian pada bulan Juni 2002 mengalami peningkatan impresif, yaitu sebesar 23,30% yang dihitung berdasarkan M2M. Jadi month to month over month ya, jadi bulan ke bulan. Dan 11,69% yang dihitung secara tahunan, years on years.
Jadi Kepala BPS sendiri Margo Yuwono mengatakan bahwa peningkatan tersebut didorong karena kelompok tanaman obat, aromatik dan komoditas kopi. Mungkin jadi ada tanaman obat, aromatik dan komoditas kopi yang sama mengalami peningkatan tinggi di pasar domestik maupun internasional. Jadi itu berdasarkan konferensi pers dari Kepala BPS Margo Yuwono secara daring pada Jumat 15 Juli 2002. Nah ini oke juga nih, sektor pertanian tercatat membukukan ekspor senilai 360 juta US dollar pada bulan Juni kemarin. Dengan demikian sektor pertanian memberikan andil sebesar 1,40% dari keseluruhan ekspor Indonesia pada bulan tersebut. Nah, yang pertama kita bahas apa nih Mas Helmi nih? Mas Helmi ini nggak ngikutin nggak? Maksudnya dari keempat komoditas yang di atas tadi, tanaman obat, aromatik, komoditas kopi, kita mau fokus di mana dulu nih? Kenapa kok bisa akhirnya peningkatan angka ekspornya cukup luar biasa? Menurut Mas Helmi kayak gimana kalau dari sisi itu? Kalau di bidang pertanian perkebunan ya, kopi itu Indonesia sih sudah kebutuhan dunia ya, untuk ibaratnya kayak kebutuhan sehari-harinya manusia itu kan membutuhkan kopi. Jadi ibaratnya kopi ini kan kalau di mobil itu, di kendaraan itu kan bensin. Nah kopi ini sebagai bensinnya manusia sendiri. Nah kenapa kok ekspor ini tetap meningkat? Karena mungkin dulunya juga orang ketika pandemi dia nggak ngerti mau ngapain, akhirnya banyak ngopi juga akhirnya. Terutama kayak di Indonesia sendiri, warung-warung pun juga sebetulnya orang-orang bingung mau kemana, akhirnya jatuh-jatuhnya ke tempat kopi ya. Itu pun juga pengaruh juga ke mungkin kafe-kafe yang di luar ya. Terus kalau tanaman obat ini memang banyak penemuan farmasi itu saat ini itu bahan-bahannya kebanyakan juga dari Indonesia ya, farmasi dunia ya. Contohnya kayak kratom. Kratom itu kan tanaman yang banyak di Kalimantan Barat dan sekarang itu bisa menjadi tanaman obat. Kratom ya, kratom. Jadi, dia cuma ada di Kalimantan Barat. Maksudnya berhasil bisa tumbuh di Kalimantan Barat ya gitu Mas? Mostly di Kalimantan Barat. Itu kemudian menjadi tanaman obat. Itu apa ini? Jadi saya juga baru dengar nih soal tanaman kratom ini. Jadi tanaman kratom ini tidak banyak orang mendengar, cuman saya emang sedikit banyak sih sempat baca juga sih. Makanya balik lagi ke nanti soal tanaman kratom bagaimana. Ini kita mulai dari mana dulu nih? Dari kopi dulu apa dari tanaman kratom nih Mas Helmi? Kopi dulu boleh nih. Kopi boleh ya. Boleh. Jadi kita juga sempat baca jurnal dari BPS yang laporan ekspornya BPS tentang kopi, di mana mulai tahun 2017 itu komoditas kopi ini sendiri memiliki rata-rata kontribusi sebesar 39,88% terhadap ekspor pertanian tanaman tahunan. Kontribusi komoditas ini terhadap total ekspor sektor pertanian tanaman tahunan meningkat dari sebesar 35,30 pada tahun 2020 menjadi 36,42% pada tahun 2021. Jadi kalau teman-teman males baca misalnya kan tuh ada, jadi ternyata selain di tengah lesunya ekonomi kemarin tuh, tapi ternyata kopi sendiri menciptakan menciptakan satu angka yang fantastis sendiri terkait pertumbuhan ekspornya dari tahun ke tahun kayak gitu. Dan nggak seberapa pengaruh terhadap pandemi sih. Terhadap pandemi. Ekspor kopi ini kalau kita lihat dari 2020, 2021 ini kan 2020 mungkin karena distribusi itu juga mengalami kendala ya. Jadi nilai juta US-nya itu 809,2. Kalau di 2021 itu di 849,4 juta. Jadi waktu pandemi pun tidak terlalu signifikan untuk pengaruhnya terhadap pandemi. Jadi kopi ini termasuk komoditas yang tahan terhadap pandemi kemarin berarti ya? Betul.
kalau kita ngomong sektor pangan ya, berarti ya ini teman-teman memang kopi ini menarik dan cukup rumit ya, tapi ketika memang teman-teman bisa mau mendalami dan menggali lebih dalam lagi, saya pikir punya potensi yang luar biasa. Emang negara-negara mana sih Mas? Kalau saya boleh tahu tuh negara-negara yang menjadi tujuan ekspornya Indonesia kopi itu kebanyakan di negara mana tuh Mas? Banyak di sini sih data BPS kalau ekspor Indonesia itu ada dari Amerika Serikat, itu tujuan utamanya, dan dia memakan paling besar juga untuk ekspor kopi Indonesia ya ke Amerika Serikat itu. Terus yang kedua Mesir, kemudian Jepang. Mesir? Iya, Mesir. Oh, Sping berarti Sping. Mesir itu Sping ya, bener ya? Betul. Fir'aun ya, oh iya Fir'aun. Iya, oke. Terus kemudian Jepang, Spanyol, Malaysia, dan lain-lain. Oh, Malaysia sendiri juga menjadi salah satu tujuan kita juga ya berarti ya? Malaysia, karena ya varian kopi Indonesia kan banyak. Di sini ada yang jenisnya, ada yang Robusta sama yang Arabica. Arabica ya. Sedangkan kopi Indonesia juga kebutuhan yang dibutuhkan dunia itu Robustanya juga dibutuhkan dunia, juga cukup lumayan tinggi permintaannya. Terus kalau kita ngomong daerahnya sendiri nih Mas, maksudnya Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke ya. Kita ngomong kontribusi terbesarnya masing-masing wilayah ini terhadap ekspor ekspor kopi sendiri ini paling banyak ada di mana tuh Mas? Kalau Robusta itu paling banyak di Lampung. Oke. Di Lampung, kemudian Teman-teman dari Lampung nih, dengerin teman-teman yang dari Lampung nih. Kalau dari biji Arabica itu dari Sumatera, terutama dengan Aceh Gayunya itu cukup terkenal. Kemudian juga di Sulawesi pun juga ada, tapi mungkin nggak terlalu banyak. Kemudian Jawa sendiri juga lumayan dengan biji Arabica dan Robustanya. Oke. Jadi ini karena kita masih awal teman-teman ya, jadi mungkin apa yang kita bahas ini masih di lapisan yang paling luarnya dulu, tapi kedepannya nanti kita akan hadirkan deh pakar-pakar yang memang, misalnya kita ngomong kopi nih, kita akan nanti lebih dalam lagi, gali lagi bahwa ini pakar kopi yang dia memang pernah terjun dan sehari-hari dari mengurusi dari hulu sampai hilir. Kita punya teman-teman juga kayak gitu ya Mas Yoni, tapi mungkin ini sebagai awalan dulu, kita ngomong lapisannya dulu, tapi nanti kalau misalnya memang teman-teman tertarik dan sebagainya, kita akan hadirkan salah satu pakar, beberapa banyak kita punya, tapi kita akan hadirkan salah satu yang memang sangat concern di bidang kopi ini sendiri gitu Mas. Jadi nanti kita mungkin di next video mungkin bisa undang kayak dari teman-teman dari petani kopinya, kemudian dari processing dari bijinya, kemudian dari processing untuk roastingnya, terus kemudian untuk penjualan dari kafenya sendiri atau dia selling ke e-commerce-nya ya. E-commerce. Nah itu dia, makanya berarti kan menarik, seru-seru lah. Pokoknya ini kita ngomong soal ekspornya dulu, kita ngomong lapisannya dulu, tapi nanti akan kita bahas gali lebih dalam lagi. Nah terus topik yang kedua kita bahas soal, jadi tadi ada 4 komoditas kalau nggak salah kan. Salah satunya kopi, kedua tanaman obat ya kan. Nah tanaman obat, aromatik dan rempah-rempah ini kita juga punya, sebenarnya kita punya sahabat kita juga sendiri dari Jogja yang luar biasa apa ya kalau saya bilang, expert ya Mas ya. Ekspor di dalam dunia itu. Nanti kita akan juga bisa undang lagi, kita akan undang atau kita main ke sana, nanti tergantung mood kita deh. Mudah-mudahan kalau kambing banyak yang hidup, kita mood untuk berangkat ke Jogja, kita berangkat gitu. Tapi kalau kambingnya mati terus ya udahlah, kita di ruangan aja, kita bisa jalan-jalan. Makanya buat Pak Ferry yang juragannya Akilafam, pokoknya ingat-ingat nih Pak, kalau misalnya kambingnya hidup banyak, kita jalan-jalan ke Jogja Pak setelahnya Pak. Gitu Mas Elmi ya. Amin. Nah itu ya, ini kita sekilas kita bahas tentang tanaman obat, aromatik dan rempah-rempah. Jadi pada periode 2017 dan 2021 ekspor tanaman obat, aromatik dan rempah-rempah menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Begitu pula dengan kontribusinya terhadap total ekspor pertanian. Pada tahun 2021 kontribusi komoditas ini terhadap total nilai ekspor pertanian tanaman tahunan adalah terbesar kedua setelah komoditas kopi. Jadi benar. Jadi urutannya, ngomong komoditas yang pertama kopi, yang kedua tanaman ini dia. Tanaman obat. Yaitu sebesar 32,83% atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 26,98%.
Nah Mas, kita sedikit ngomong soal tanaman obat aromatik dan rempah-rempah. Contoh yang Mas tahu apa sih Mas? Ini kita ngomong soal buta-butaan dulu aja nih. Yang Mas tahu tentang tanaman obat aromatik dan rempah-rempah itu apa? Tadi kan kita bahas sedikit soal kratum. Kratum. Nah, kratum. Kita mulai dari kratum dulu deh. Itu masuk dalam apa tuh dia tuh? Tanaman obat tadi kan? Tanaman obat. Nah, itu gimana tuh kratum tuh Mas? Kratom itu termasuk tanaman yang ibaratnya baru juga di lingkungan tanaman obat ya, karena udah mulai dieksplor untuk penggunaannya pun juga cukup lumayan banyak untuk kesehatan. Jadi kratum ini pun juga sudah mulai diekspor nih. Beberapa sudah ada yang negara-negara lain juga sudah membutuhkan itu untuk pengolahan farmasinya. Oke. Cuman sempat kratom ini diisukan dia menjadi tanaman kayak yang mengandung narkoba gitu loh. Jadi di Indonesia ini ada regulasinya masih abu-abu untuk ekspor tanaman kratom. Oke. Jadi pemainnya pun kalau misalnya kepengen ekspor, yang saya pernah dengar itu harus membutuhkan surat dari instansi mungkin seperti BNN. Oh, sekelas BNN? Oh, mabuk-mabukan berarti ya, mabuk-mabukan ini berarti kratom ini. Padahal kalau di jurnal sih dia bisa menambah stamina tubuh, meredakan nyeri, terus habis itu meredakan gangguan cemas dan depresi seperti itu. Apa berarti kayak morfin mungkin ya, bukan? Atau gimana arahnya? Morfin Ya, apa dia? Apa ganja kali ya, ganja mungkin kayak gitu ya kali ya. Gimana Mas? Kalau tingkatannya masih lebih, kalau di dunia sekarang kan obat-obatan ganja itu kan sudah bisa menjadi obat. Nah, kalau tingkatannya yang saya pernah baca jurnal itu masih mungkin lebih tinggi ganja tingkatnya untuk kesehatan ya. Untuk obat-obatan baru nanti ke kratom itu. Ke kratom tadi itu ya. Terus kalau kita ngomong soal aromatik, tanaman aromatik tadi tuh. Aromatik itu apa tuh Mas? Termasuk kayak gimana sih aromatik itu? Aromatik itu sejenis, kalau sekarang itu kayak beberapa aromatik itu lebih dikenal sih sebagai minyak atsiri ya. Jadi esensial. Oh ini Mas itu ya, Mas Jogja itu ya, Mas betul. Marciano ya. Mas ini ahlinya atsiri nih. Oke Mas, lanjut Mas. Aromatik itu macam-macam. Dia juga bukan, atsiri itu sebenarnya termasuk olahan yang nantinya bisa menjadi tanaman aromatik dan juga bisa menjadi salah satu bahan untuk kosmetik dan bahan pangan sebetulnya, olahan pangan. Oke, olahan pangan. Olahan pangan. Jadi kayak misalnya dari unsur jahenya yang kadang-kadang diambil esennya yang nanti bisa menjadi perasa jahe gitu. Perasa jahe gitu. Oh, jadi kayak berarti maksudnya ini berarti dia sebagai bahan-bahan campuran untuk misalnya kita salah satu produk minuman jeruk gitu kan misalnya atau belewah gitu ya, itu dia bisa diambil dari situ ya. Oh gitu. Oke. Aromatik. Itu termasuk dari aromatik tadi ya. Terus kalau rempah-rempah sendiri kita ngomong ya, kita rempah-rempah itu rempah udah biasa lah. Jadi memang dari zaman Belanda itu kali ya. Zaman VOC udah. Rempah-rempah sih udah best sellernya Indonesia lah. Nah kalau teman-teman juga sempat misalnya pengen ngulik-ngulik tuh ada kita satu pulau Banda Neira yang menjadi tujuan rebutan dunia kalau nggak salah itu ya, Banda Neira ya. Gimana tuh Mas? Dulu sampai ditukar dengan, kalau di Amerika itu ada nama daerah distriknya Manhattan. Ini Manhattan yang New York itu, Manhattan New York. Oh, itu dulu pertukarannya, jadi itu punyanya Inggris. Iya kalau nggak salah punyanya Inggris, terus ditukar sama Belanda, yang dia tukar sama pulau itu. Banda Neira itu. Oh jadi salah satu alat tawarnya dia untuk nuker itu tadi ya? Namanya kalau dulu bukan Banda Neira, kalau nggak salah Pulau Run namanya. Oh Pulau Run. Itu kalau nggak salah ada yang pernah bahas itu ya, ada video tentang itu ya? Pala, dia paling banyak penghasilannya dari pala. Oh pala ya. Nah itu dia, makanya itu bayangin loh, kita nih ya pasti teman-teman juga udah tahu, cuman kita ulang lagi, refresh lagi biar harapannya teman-teman juga yang memang bergerak di bidang itu juga punya semangat, atau teman-teman yang ibaratnya di sekitarnya ternyata punya itu akan lebih sadar tentang gimana bahwasanya potensi tentang komoditas ini cukup besar kaitannya dengan ekspor itu. Jadi tahun 2017
tahun 2017 sampai 2021 itu tahun 2021 khususnya itu ada kenaikan sebesar 7,04%, sehingga mencapai angka total tuh 294,7 ribu ton. Bayangin coba. Jadi komoditas ini tuh juga cukup oke lah gitu kan, karena negara-negara juga yang menjadi tujuannya itu juga banyak ya. Maksudnya di Asia sendiri, Amerika, dan juga sampai Timur Tengah nih, ke Iran juga kan gitu kan. Nah, nilai ekspornya kelima negara tersebut itu berturut-turut dari saya ulangin, 5 negara tujuan terbesar ekspor tanaman obat, aromatik dan rempah-rempah Indonesia pada tahun 2021 itu adalah pertama Thailand, ya kan? Thailand, terus kemudian Tiongkok, yaitu Cina ya, Amerika Serikat, India dan Iran. Nilai ekspornya kelima negara tersebut berturut-turut. Jadi yang Thailand itu 199,2 juta US dollar, bayangin berapa duit itu. Terus Tiongkok 138,5 juta US dollar, kemudian Amerika Serikat 88,5 juta US dollar, terus ke India 76,3 juta US dollar, dan terakhir ke Iran 56 juta US dollar. Tuh, ekspor ke Thailand dan Tiongkok sendiri ini mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2021, masing-masing 121,73% dan 55,60%. Sementara itu ekspor ke Iran menjadi satu-satunya dari kelima negara utama tersebut yang mengalami penurunan. Iran mungkin lagi ini kali, lagi ribut kali negaranya, memang paling turun sendiri sebesar seturun-turunnya, tapi masih 50,18%. Kemudian ya kita ngomong ini lagi Mas, provinsi Mas, kita ngomong daerah-daerah Mas. Daerah-daerah penghasil komoditas ekspor tanaman obat aromatik dan rempah-rempah terbesar itu kalau nggak data BPS di 2021 itu mana aja tuh Mas? Kalau rempah-rempah yang saya tahu sih lebih banyaknya di masing-masing daerah, terutama Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dia punya komoditi sendiri-sendiri sih. Kalau Sulawesi memang dari dulu memang sudah zaman VOC, di rempahnya sih emang diincar mulai dari pala, cengkeh, terus habis itu kayak ya tanaman sejenis tanaman obat-obatan juga lah. Bunga palanya. Oh, bunga pala. Bunga pala itu dibuat apa dulu? Lumayan juga, bisa jadi obat, bisa jadi. Jadi kalau bunga pala itu saya lupa nama latinnya apa ya. Itu ekspornya dia itu bukan yang menggunakan kontainer gitu, bukan satu yang kontainer gitu. Tapi satu box itu udah nilainya bisa miliaran. Satu box bisa miliaran? Iya. Untuk apa, cengkeh tadi itu ya? Cengkeh? Bukan, bunga pala. Bunga pala ya? Bunga pala, coba istilahnya apa ya? Ya coba nanti teman-teman, siapa tahu ada yang tahu bisa boleh komen juga. Jadi istilah ini yang mungkin nama biologisnya kali Mas ya? Nama biologis dari bunga pala ya? Nah itu kalau zaman dulu terkenalnya fuli bunga pala itu. Ya itu dia, bayangin kan, ya itu potensi. Sebenarnya teman-teman juga kalau ngomong sulit nggak sulit ya, dalam arti kalau kita datang memang ke tempatnya itu istilahnya mereka pasti akan berlimpah gitu loh. Tinggal bagaimana bisa, itu nanti kita akan bahas di bagian yang lain lagi tentang gimana sih jalur ekspor itu kan gitu kan. Itu nanti kita akan bahas lagi. Kita cuman bahas ini ya dulu, data-data tentang ekspornya dulu. Karena yang saya lihat itu ini teman-teman yang ada di masing-masing yang di provinsi-provinsi ini ya. Jadi provinsi asal penghasil komoditas ekspor itu, kalau kita lihat ngomong soal data BPS tanaman obat aromatik dan rempah-rempah terbesar pada tahun 2021 adalah Sumatera Utara. Horas bah. Sumatera Utara sebesar 158,9 juta US dollar. Jawa Timur, itu Jawa Timur ini kita punya provinsi nih, Jawa Timur. Jawa Timur penyumbang terbesar kedua yaitu 150,4 juta US dollar ya kan. Cuman ini agak lucu juga, kemarin saya nih sekilas
sekilas tuh diskusi masalah satu salah satu pelaku. Kalau di Surabaya sendiri kan ada pasar agro terbesar ya kalau saya tahu ya, namanya Puspa Agro ya. Itu saya baca tuh agak aneh juga. Jadi kekurangan modal dalam arti pemerintah sendiri, kita ngomong dari sini Bang, itu tidak memberikan support modal yang cukup baik terhadap Puspa Agro itu sendiri gitu. Jadi maksudnya ini lucu juga sebenarnya, ini saya baru dengar nih Mas. Jadi Puspa Agro punyanya BUMD ya kan, di bawahnya BUMD dia kesulitan dana untuk membeli hasil pertanian yang dimiliki oleh petani-petani. Coba bayangin, harusnya Jawa Timur ya. Kenapa? Dari petani Jawa Timur. Dari petani Jawa Timur itu sendiri. Jadi Puspa Agro ini harapannya kan bisa menjadi hub ya, hub betul. penyambung dari petani mengambil hasil pertaniannya kemudian bisa disalurkan untuk ekspor kan gitu kan. Tapi ternyata Bang tidak memberikan, saya nggak ngerti, tidak atau kurang support kali, yang gimana bahasanya enaknya kalau saya bilang. Nah ini mungkin buat teman-teman juga yang ada di dalam yang kemudian ada di situ gitu kan, mungkin bisa menjadi celetukan juga gitu. Yang saya tahu seperti ini omongan-omongan warung kopi aja Mas, katanya itu seperti itu. Jadi wah, padahal Puspa Agro ini BUMD, bayangin Badan Umum Milik Daerah. Yang saya dengar kan gara-gara tempatnya Puspa Agro itu kurang banyak yang tertarik, akhirnya lahan-lahannya banyak disewain. Oh iya itu betul. Disewain. Banyak disewain. Akhirnya gimana cara memaksimalkan potensi yang ada di situ? Itu Puspa Agro ini menyewakan pada UKM ya. Betul. Padahal fasilitasnya Puspa Agro kan udah lengkap ya. Juga kalau buat perikanan itu ada cold storage. Betul. Juga Ada cold storage, betul. Cold storage buah, cold storage ikan, lengkap ya. Nah kita agak keluar sedikit karena kita orang Jawa Timur dan kita agak miris juga dengar informasi tentang itu kan gitu ya. Ini siapa tahu didengar sama para yang berkepentingan, agak lucu kalau saya bilang. Nah, tadi setelah Jawa Timur saya lanjutin, itu ada Jambi dengan 149,4 juta US dollar, Jawa Tengah 59,4 juta US dollar, dan Sumatera Barat ini OC23 berarti ya, 58,1 juta dolar. Ekspor komoditas ini dari kelima provinsi tersebut mengalami peningkatan nilai dibanding tahun 2020. Tetap aja kita punya peningkatan ekspor sebenarnya. Jadi potensial luar biasa, tinggal gimana saya nggak ngerti ini apa, regulasi kah atau apakah itu, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi sama orang-orang yang memang lebih pakar di bidangnya. Jadi total ekspor dari kelima provinsi tersebut setara dengan 75,26% dari total ekspor komoditas ini di tahun 2021. Oke, kita berarti cukup ya, mungkin bahas itu aja. Jadi sebenarnya ada setelah itu ada buah-buahan, kemudian ada ikan-ikanan gitu kan, cuman masih banyak yang lain. Masih banyak yang bisa kita bahas. Sebenarnya kita cuman ngomong berarti top 2 ya, tadi kopi, kemudian yang kedua adalah tanaman obat itu ya, aromatik sama ini rempah-rempah. Oke, itu dulu teman-teman, maaf ya, ini yang pertama dari kita untuk kita bahas di luar dari topik yang biasa kita bahas, tapi harapannya ini akan memberikan sedikit pengetahuan tambahan dari teman-teman sekalian, dan kita janji nanti akan lebih spesifik lagi membahas masing-masing topik-topik itu dan mengundang orang-orang yang memang bergerak di bidang situ, dan saya pastikan mereka memang pakar dan pelakunya langsung. Oke, sekian dari teman-teman. Ada yang mau request untuk kita bahas apa gitu? Ya boleh juga, nggak apa-apa. Insya Allah kita nggak kekurangan sumber lah kalau soal itu. Jadi monggo teman-teman kalau ada masukan juga, aku pengen bahas soal ini, oke, kita akan coba wujudkan itu. Oke?